Hai semua, selamat datang kembali di Candi Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan tentunya. Nah teman-teman, kali ini Candi Film akan membawakan sebuah cerita yang tak kalah seru dari film-film sebelumnya. Berkisah tentang seorang remaja yang mengalami koma dan terbangun dalam kondisi lumpuh. Karena mengalami koma yang cukup lama, remaja ini pun bahkan kehilangan sebagian dari ingatannya. Dibantu oleh seorang psikiater, remaja ini pun berusaha keras mengingat kembali memorinya sebelum ia terbaring koma. Lambat laun, akhirnya ingatannya pun berangsur pulih. Lalu kita akan dikejutkan oleh kisah remaja ini bahwasannya keluarganya habis menjadi korban pembantaian. Lalu seperti apakah keseruan kisahnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita berawal di satu sore yang mendung. Terlihat segerombolan anak-anak yang sedang bermain bola di sebuah kompleks perumahan. Lalu salah satu dari mereka pun menendang bola cukup keras hingga memecahkan kaca rumah milik keluarga Grimmauld. Tentu anak-anak itu pun mulai ketakutan. Lalu mereka pun memaksa seorang anak yang paling cupu di antara mereka untuk masuk ke dalam rumah itu dan mengambil bolanya. Rumah itu pun terlihat sepi, namun mobilnya terlihat ada di rumah dan televisi pun masih menyala. Sambil membawa bolanya, anak itu terus berjalan dan melihat keadaan di sekeliling. Lalu betapa terkejutnya anak itu ketika melihat semua penghuni di rumah itu sudah terkapar tak bernyawa. Lalu seseorang pun datang untuk menyisir di TKP dan menemukan seorang anak dari keluarga Grimmauld yang ternyata masih hidup. Remaja itu bernama Thomas. Dalam kondisi kritis di mana sebilah pisau tertancap di perutnya, Thomas pun segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah lama dirawat di rumah sakit, Thomas pun akhirnya membuka mata dan sadar dari komanya setelah 3 tahun lamanya. Akan tetapi kondisinya tetap memprihatinkan, di mana ia justru kehilangan sebagian dari ingatannya dan juga mengalami kelumpuhan. Ketika sadar pun Thomas selalu didampingi dan dibimbing oleh psikiater bernama Anna, di mana Anna bertugas untuk membantu Thomas memulihkan kembali ingatannya yang telah hilang. Tak hanya itu, Anna juga ditugaskan menggali kejadian yang dialami Thomas 3 tahun yang lalu. Di depan Thomas, Anna pun memulai mengawali ceritanya tentang kejadian naas di 3 tahun yang lalu, di mana di suatu malam seluruh anggota keluarganya telah tewas tertembak. Tak hanya orang satu rumahnya, tapi juga sepupunya yang bernama Dylan juga ikut menjadi korban di malam naas itu yang kebetulan sedang menginap di sana. Sesuai dengan laporan yang ada, Dylan sepupunya telah tewas dengan cara yang sangat keji. Tidak hanya ditembak, namun ia juga dicekik. Sedangkan Thomas sendiri mengalami kondisi yang sangat kritis saat dibawa ke rumah sakit dengan sebilah pisau yang tertancap di perutnya. Thomas yang kondisinya masih lemah pun rupanya belum siap menerima semua informasi yang ada. Dan mendengar berita itu kembali membuat Thomas tak sadarkan diri. Tak lama kemudian Thomas pun kembali sadar dan tiba-tiba saja Thomas mengingat satu nama, yaitu Laura. Usut punya usut, Laura adalah satu-satunya kakak perempuannya. Lalu seorang perawat yang kebetulan berjaga pun segera memberitahu Anna. Anna pun mengatakan jika Laura telah lama menghilang. Untuk itu Thomas pun harus memulihkan kembali ingatannya agar bisa menemukan Laura. Perlahan-lahan Anna pun memulai sesi terapinya dan Thomas pun sedikit demi sedikit mulai mengingat memorinya walaupun masih terpotong-potong. Pada saat itu Thomas pun mengingat sebuah kejadian di mana seluruh anggota keluarganya masih dalam keadaan sehat walafiat. Mereka pun melakukan aktivitas seperti biasa, bahkan makan malam bersama. Saat itu Thomas dan Laura sudah menyiapkan sebuah kado untuk ibunya yang kebetulan sedang berulang tahun. Mereka pun meletakkan kado itu di meja saat ibu sedang mengangkat telepon. Setelah ibu kembali, ibu pun membuka kadonya dan isinya adalah sebuah gelang. Alih-alih berterima kasih, saat itu ibu justru menunjukkan ekspresi datar dan bahkan terlihat kurang menyukainya. Jelas Laura kesal melihat ekspresi ibunya yang kurang menghargai pemberian anaknya. Anna pun selalu mengingatkan kepada Thomas agar selalu berdiskusi dengannya agar dapat membedakan antara memori di masa dulu dan realita yang sekarang. Lalu Anna pun mengakhiri sesi terapinya dan akan melanjutkannya lain waktu.
Di lain hari terlihat Thomas akan kembali melakukan fisioterapi. Tapi seorang dokter di sana pun ketar-ketir saat Thomas dibawa keluar dari ruangan. Saat terapi berlangsung pun Thomas mendadak tremor karena melihat sosok yang selama ini menghantuinya. Thomas pun terus ngotot mengatakan kepada Anna jika sosok itulah yang menculik Laura. Lalu Anna pun kembali menggiring ingatannya ke dimensi pikirannya, di mana saat itu diperlihatkan Thomas yang sedang berjalan dengan Laura di suatu malam. Setelah mereka sampai di depan rumah, Laura dan Thomas pun melihat sosok yang selama ini sering ia lihat. Usut punya usut, pria tersebut sering menelpon ibu mereka alias menjalin hubungan khusus. Laura yang sangat labil pun marah-marah kepada pria tersebut dan menyuruhnya untuk segera pergi. Lalu Anna pun mengakhiri sesi terapinya dan akan melanjutkannya lain waktu. Keesokan harinya terlihat Thomas yang akan melanjutkan terapinya. Thomas pun dilatih untuk pelan-pelan agar dapat menggerakkan kakinya. Sesi terapi pun hanya berjalan sebentar karena fisik Thomas yang belum sepenuhnya pulih. Di tengah-tengah istirahatnya, Thomas pun merangkak mendekati seorang temannya yaitu Bastian. Usut punya usut, Bastian juga telah kehilangan banyak hal akibat kecelakaan itu. Selain kehilangan kedua orang tuanya, Bastian juga mengalami kelumpuhan dan tak dapat berbicara. Saat sendirian di ruangannya, Thomas pun melamun sambil menatap langit-langit di ruangan itu, sehingga membuat Thomas kembali masuk ke halusinasinya. Saat itu pun Thomas mengikuti Laura yang berlari menuju sebuah ruangan di rumahnya. Saat itu pun Thomas melihat Laura yang sedang disekap oleh sosok yang selama ini Thomas sering lihat, yang tak lain tak bukan adalah dokter yang sering ia lihat di rumah sakit. Hal itu pun jelas membuat Thomas semakin curiga kepada dokter tersebut. Thomas pun sempat berpikir bahwa dokter itulah pelaku pembantaian di rumahnya. Hal itu pula yang sering membuat memori Thomas bertabrakan dan bahkan sulit membedakan antara memori di masa lalu dan di masa sekarang. Keesokan paginya, Anna pun kembali menyambangi Thomas. Anna pun kembali wanti-wanti kepada Thomas agar tidak memasuki dimensinya sembarangan tanpa pengawasan Anna. Karena itu sangat-sangat mempengaruhi kejiwaan Thomas. Anna pun memulai sesi terapinya kali ini dengan metode hipnoterapi. Anna memulai memberikan sugesti ke pemikiran Thomas, yang mana sugesti yang diberikan Anna kali ini bertujuan untuk mencari tahu tentang keterlibatan Dylan sepupunya yang konon juga menjadi korban pembantaian. Pada awalnya, Dylan terpaksa harus menginap di rumah Thomas untuk sementara waktu karena ibunya yang harus menjalani pengobatan keluar kota selama 3 pekan. Dengan berbagai alasan, Dylan pun sempat menolak permintaan ibunya untuk tinggal di rumah Thomas. Namun karena rumahnya tak ada siapapun, sedangkan ibunya pun terus memaksa, akhirnya Dylan pun terpaksa harus tinggal di sana. Singkat cerita, Dylan pun akhirnya sampai di rumah Thomas. Dylan yang baru saja sampai di rumah Thomas pun dengan beraninya memasuki sebuah kamar di lantai atas, yang padahal selama ini Thomas dan Laura dilarang keras memasuki kamar tersebut oleh ayah dan ibunya. Hal itu pun jelas membuat Dylan penasaran mengapa mereka tidak diperbolehkan memasuki ruangan tersebut, yang padahal kamar itu jauh lebih nyaman dibandingkan kamar di bawah yang mereka tiduri. Saat makan malam pun Laura sempat mengadu ke ibunya jika tadi siang Dylan nekat masuk ke kamar atas. Alih-alih mempercayai anaknya, sang ibu justru lebih mempercayai Dylan ketimbang anaknya sendiri. Ibu pun memperlakukan Dylan melebihi anaknya sendiri, yang otomatis membuat Laura dan Thomas menjadi geram pada Dylan. Saat mereka kumpul-kumpul di kamar bawah, Laura pun menceritakan tentang kamar lantai atas yang dilarang dimasuki oleh siapapun. Laura pun berkata jika ayah mereka menyimpan sebuah pistol yang diletakkan di dalam kotak dan disimpannya dalam almari. Laura pun juga mengatakan semua itu dilakukan sang ayah untuk mengantisipasi jika saja seorang telah hilaf mengambil pistol tersebut dan bisa saja menghabisi semua orang yang ada di rumah itu. Namun Laura mengatakan jika Dylan tak perlu khawatir karena Laura menyimpan semua peluru itu dari ayahnya. Kira-kira seperti itulah gambaran yang ada di pikiran Thomas, dan hipnoterapi kali ini dinyatakan selesai.
Ana pun menyimpulkan bahwa sudah banyak gambaran memori yang kembali di pikiran Thomas. Meskipun semua itu belum menunjukkan tanda-tanda pembantaian, akan tetapi dari sini Ana bisa melihat meskipun ingatan itu belum sepenuhnya kembali, namun Thomas sebentar lagi akan dapat mengingat semuanya. Saat malam hari terlihat Thomas yang sedang terbaring di ruangannya. Kala itu Thomas memaksakan diri untuk meraih kursi rodanya. Namun saat akan mencoba berdiri, secara tak sengaja Thomas melihat dokter misterius itu yang sedang mengobrol dengan Ana di parkiran. Thomas yang semakin curiga pun menjadi hilang kepercayaan terhadap Ana. Terlebih lagi, Thomas yang melihat mereka berdua ngobrol di parkiran membuat Thomas berpikir jika mereka berdua telah bersekongkol. Yang lebih parahnya lagi, kini Thomas telah curiga jika selama ini Ana telah mencuci otaknya dan menggiring dimensinya seolah-olah Laura lah pelaku dalam pembantaian ini. Yang bisa jadi Laura bukan menghilang, tapi melarikan diri. Mengetahui Thomas yang berpikiran seperti itu pun langsung dibantah oleh Ana jika apa yang dia lihat tidak seperti yang dia pikirkan. Ana yang bertemu dengan sang dokter hanya membahas tentang bagaimana perkembangan hipnoterapi Thomas. Ana juga membantah jika yang ia lakukan sejauh ini bukanlah untuk memanipulasi memorinya, melainkan untuk mengembalikan ingatannya, karena hanya Thomaslah satu-satunya saksi yang masih hidup dalam pembantaian itu. Karena Thomas tidak segampang itu percaya, akhirnya dengan terpaksa Ana pun mengatakan yang sebenarnya. Jika Laura mengalami kelainan dari kecil, orang tuanya pun mengabaikan tumbuh kembangnya. Hal itu pun mempengaruhi pola pikirnya dan melekat hingga dewasa. Setelah mengatakan itu pun Ana tidak melakukan hipnoterapi seperti biasanya dan menyuruh Thomas untuk beristirahat. Saat hari berganti malam, Thomas pun kembali bergelut dengan pikirannya. Thomas yang mulai dapat menggerakkan anggota tubuhnya pun berjalan perlahan menuju kamar Bastian untuk mengajaknya kabur dari rumah sakit. Thomas beranggapan jika sosok misterius itu akan terus menghantuinya. Di momen itulah akhirnya ingatan Thomas sepenuhnya pulih. Kini Thomas mengingat semua kejadian di hari itu, yang mana sedari kecil Thomas memang kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Sedangkan kakaknya Laura ternyata sudah meninggal jauh sebelum Thomas lahir. Selama ini apa yang dikatakan oleh Ana tentang Laura sebenarnya adalah kepribadian dari Thomas sendiri. Thomas pun akhirnya sampai di kamar Bastian. Thomas pun membangunkannya untuk mengajaknya kabur dari rumah sakit itu. Namun karena Bastian terganggu, dia pun memencet tombol darurat untuk memanggil para perawat. Dan di saat itulah memori ingatan Thomas benar-benar kembali, di mana Thomas dapat mengingat awal kejadian naas itu, yang mana saat itu Thomas mendapati Dylan bersama kedua orang tuanya berada di kamar atas, yang bahkan kamar itu tidak boleh dimasuki oleh Thomas sekalipun. Namun ternyata orang tuanya justru memindahkan Dylan ke sana dengan alasan Dylan takut dengan Thomas karena Thomas telah menghabisi anjing tetangga yang terus menggonggong. Dan dari situlah emosi Thomas memuncak dan membuatnya melakukan hal yang mengerikan. Ayah Thomas pun sudah menduga jika semua ini akan terjadi, jika Thomas akan menghabisi kedua orang tuanya dan juga Dylan. Karena perlu diingat, meskipun ayahnya menyimpan pistol itu, namun Thomas telah mengambil pelurunya. Sedangkan dokter yang selama ini kita lihat ternyata adalah seorang polisi yang menyamar sebagai dokter, yang mana polisi itu kini muak dengan metode yang diterapkan Ana karena terlalu berbelit-belit. Ana merasa jika Thomas hanyalah korban dari orang tuanya, dan Ana yakin suatu saat nanti Thomas bisa berubah. Hal itu terbukti saat Thomas usai menghabisi keluarganya. Thomas sempat akan melarikan diri, namun karena merasa bersalah, Thomas pun kembali lagi dan mengambil sebilah pisau untuk melukai dirinya sendiri. Sedangkan Laura yang selama ini kita lihat hanyalah seorang penyanyi yang Thomas lihat di televisi, yang kemudian membentuk imajinasi wajah dari Laura, dan film pun berakhir.
Nah teman-teman, begitulah akhir cerita dari film kali ini. Semoga kalian semua terhibur dengan apa yang saya bawakan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita film berikutnya.